Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita dengan membacakan surah Al-Fatihah, kita khususkan untuk diri kita tazkiyah, kita bersihkan diri kita dari hal-hal yang menimbulkan dosa, yang menimbulkan penyakit, yang menimbulkan kekotoran. Kita bermohon kepada Allah, kita diberikan qalbu yang tenang, nafsu yang mutmainnah, yang tenang, tentram dan menghadapi kehidupan, selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan musibah, selalu sesegera mungkin bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa, dan kita ikhlas selalu hambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara ibadah yang dicontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga menginginkan dijadikan orang yang senantiasa senang melaksanakan silaturahim, yang dengan silaturahim ini dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, sehingga kita pada saatnya makin memiliki ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kesempatan memperoleh rezeki yang barokah dan thayyibah, mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan menghambakan diri kepada Allah secara ikhlas, diberikan kesehatan badan, kebersihan jiwa, dan juga dipanjangkan umur, serta kita dimohon diwafatkan husnul khatimah. Kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil dengan panggilan memasuki kelompok abdinya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang dikabul semua keinginan kita di hari Jumat yang penuh berkah ini, di awal dari bulan Syawal ya, insyaallah kita mudah-mudahan termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disolehkan amal, dipanjangkan umur, diberikan cinta kepada Al-Qur'an, dan kita mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarratika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسألك الإجابة بالبركة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا kita baca surat Al-Fatihah kita disertakan dengan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan seluruh tubuh, sampai ujung kaki, berharap Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta sesuai dengan apa yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Di hari Jumat ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya sholat subuh berjamaah, kita tinggal di masjid, kemudian kita jaga diri kita dari batal wudu, dari sesuatu yang tidak menjadikan kita tidak berdiri ibadah. Hadirkan diri kita iktikaf di dalam masjid, insya Allah
Allah sampai dengan keluar matahari, dan kita akhiri dengan nanti melaksanakan sholat 2 rakaat sholat isyraq. Rasulullah mengatakan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tetap tinggal di masjid dengan berzikir, wirid, beriktikaf, kemudian menghambakan diri kepada Allah dengan bersolawat, dengan membaca Al-Quran, dengan melaksanakan kajian, sampai dengan keluar matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka baginya akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas hati, kemudian kita tulus untuk senantiasa mendapatkan ridho Allah. Bapak Ibu, hari ini kita berbahagia, dan kebahagiaan kita buktikan dengan getar kalbu, dengan lisan yang bersih, dengan amalan kita, dan dengan penuh harap kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warjubni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita juga bermohon kepada Allah, kita tetapkan kalbu kita untuk selalu menghambakan diri kepada Allah. Hati ini diisi sepenuhnya oleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati bersih, kemudian kita juga dicintakan kepada Al-Qur'an dan diberikan kesempatan untuk belajar Al-Qur'an dan kemudian kita mengajarkannya. Karena sebaik-baik perbuatan kalian adalah ketika kalian semua belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa orang yang terbaik adalah yang mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkan Al-Quran berarti kita belajar memberikan makna bagi kehidupan. Karena bukit kehidupan tanpa Al-Quran tidak ada makna. Tidak akan ada kehidupan artinya kalau tidak mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran adalah firman-firman Allah yang berisi apa yang disebut amar ma'ruf, yang disebut juga nahi munkar. Al-Quran adalah pedoman manusia untuk mengajak berbuat baik, pedoman manusia untuk menghindari perbuatan jahat, pedoman manusia untuk melaksanakan tazkiyatun nafs, pedoman bagi manusia untuk bersih-bersih jiwa, pedoman bagi manusia untuk senantiasa berharap kabar gembira, basyiran, dan pedoman manusia untuk senantiasa hati-hati dan waspada terhadap apa yang namanya azab dan nadhiran. Mudah-mudahan kita termasuk yang waspada dan berhati-hati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan orang yang amar ma'ruf nahi munkar, tazkiyatun nafs, basiran wa nadhiran, artinya mengikuti Al-Quran, dia pasti akan bermanfaat bagi sesamanya. Karena Rasulullah SAW menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat? Yang paling utama adalah umur kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dengan melaksanakan amalan yang baik, amalan soleh. Rasul mengatakan khairun nas man qala umur wa hasuna. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Panjang umur artinya semua waktunya itu termanfaatkan penuh dengan keinginan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat amal soleh. Amal soleh itu seperti apa? Seperti yang dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
mengajak berbuat baik, mencegah berbuat mungkar, senantiasa membersihkan jiwa. Kemudian berikutnya adalah senantiasa berharap kepada Allah dengan penuh optimisme karena akan mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan. Dan kita juga mencegah diri dari perbuatan yang menimbulkan naziran, menimbulkan ancaman, menimbulkan murka, siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Yuk, hari ini kita sempurnakan nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menambahkan perbendaharaan bacaan Al-Qur'an kita. Jadi Bapak Ibu, membaca Al-Qur'an itu adalah menambah kekayaan, ya, kekayaan batiniah. Dia orang yang tidak menambah Al-Qur'an dalam satu hari, dia sebenarnya miskin Bapak, meskipun banyak hal, Pak. Apalagi yang miskin tidak baca Al-Qur'an. Aduh, karunia pisannya. Yuk kita sama-sama nikmati, jadikan dalam diri kita itu harapan untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang akan kita baca hari ini adalah surat Al-Maidah, mulai ayat ke-87, 88 dan 89. Surat Al-Maidah ayat 87, 88, 89. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما أرضتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan bacaan yang kita baca hari ini surat Al-Maidah 87, 88, 89 yang baiknya dari bacaan kita, yang benarnya dari bacaan kita, kita berharap Allah menerima dan mencatatkannya sebagai amal ibadah. Kemudian yang salahnya, yang kelirunya, yang tidak benarnya, baik karena keilmuan atau ketidaksengajaan, mudah-mudahan Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dari kesalahan-kesalahan bacaan Al-Quran yang kita lakukan. Bapak Ibu, setelahnya kita membaca, tentunya kita berharap mendapatkan pemahaman yang benar supaya kita bisa mengamalkan dengan benar, dan setelah mengamalkan kita berharap menikmatinya dari amalan kita. Setelah menikmati, tentunya kita ingin mengabarkan kepada orang lain, memviralkan, mendakwahkan. Nah, itulah yang disebut dengan sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dia membacanya, dia memahaminya, dia mengamalkannya, dia kemudian menikmatinya, dan dia kemudian menyebarluaskannya, mendakwahkan kepada orang lain. Ketika membaca, bacalah sesuai dengan aturan yang seharusnya, semampu kita, sesuai keilmuan yang sudah kita miliki. Mudah-mudahan penuh berkah. Kemudian kita tingkatkan pemahaman kita dengan mendapatkan penjelasan baik secara langsung dari ustadz-ustadz ataupun dari penjelasan-penjelasan kitab ataupun dari berbagai kesempatan yang kita dapatkan selama dalam kehidupan. Kemudian setelahnya kita memahami, kemudian kita jangan lupa sedikit apapun ilmu yang sudah kita pahami dari Al-Quran, segera amalkan, jangan nunggu, ya, segera diamalkan, karena Al-Quran ini diturunkan untuk diamalkan. Setelah kita dapat meskipun satu ayat, segera amalkan, dan ketika beramal lakukan selalu evaluasi dan analisa terhadap amalan yang kita lakukan. Nikmatkah dengan amalan itu, ataukah kita belum mendapatkan nikmat? Karena amalan yang benar pasti akan mendapatkan nikmat. Amalan yang disertai dengan ilmu pasti akan mendatangkan kenikmatan. Dan ilmu yang diamalkan itulah yang akan mendatangkan kenikmatan dan kebahagiaan. Nikmat ini harus dilakukan selalu dengan melaksanakan evaluasi diri dan analisa terhadap apa yang sudah menjadi kehidupan dan peran kita. Setelahnya nikmat baru kita menyampaikan. Jangan sampai terburu-buru, baru baca sepintas, belum paham, belum mengamalkan, nikmat langsung menyampaikan. Ini yang banyak terjadi. Baru dengar atau baru sepotong ayat dibaca, kemudian langsung diviralkan. Nah, di bawahnya banyak hal yang harus kita pahami. Ini kebiasaan sekarang. Sehingga begitu orang memviralkan, bacalah ini 1000 kali, maka akan begini. Itu ditanya, kamu baca belum? Belum. Dianggapnya itu kebaikan. Tidak, kebaikan itu disampaikan kepada orang lain setelah kita merasakan, menikmati dari apa yang disebut kebaikan itu. Itulah yang diajarkan Rasulullah SAW.
Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan sesuatu yang tidak pernah beliau amalkan terlebih dahulu, dan tidak pernah beliau menyampaikan sesuatu yang tidak nikmat beliau lakukan. Begitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebaik-baik contoh dan memang kita diperintahkannya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Beliaulah teladan. Mari hari ini kita tingkatkan pemahaman kita dengan membaca kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir. Ya. Mulai ayat ke-87. Hei orang-orang beriman. Yang disebut, hei orang-orang yang beriman, maka getar kalbu kita langsung tergugah dan mengatakan, iya siap, labbaik, ya kan gitu ya, siap. Hei orang beriman, hei deui gitunya. Mari kita lihat. Janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu. Jangan mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah. Genyer halal, toge hayu halal, daging kambing halal. Kenapa Bapak Ibu ada yang berani mengatakan habis mah seolah-olah jadi haram, jadi tidak boleh bagi diri. Kunaon kolesterol, kunaon darah tinggi, nggak ada masalah mau kolesterol darah tinggi, makan apapun. Yang paling penting tahu diri bahwa jangan berlebihan. Itu Pak. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah makan sandal jepit. Ya, boleh nggak? Boleh karena tidak halal dan tidak baik. Gitu. Tapi abdi mau ada daging me, sok tensi tinggi bukan karena daging me, tapi karena otak ibu yang seperti me. Itu ya. Terus juga, ya disampaikan karena tersinggung. Karena mengaji tidak tersinggung mah nggak usah ngaji bu, sare. Di ngaji itu harus tersinggung itu lamun tarik, lamun pelangat tersentuh gitu punya Pak ya. Yuk lanjutkan. Jadi janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, gitu ya, melampaui batas itu tidak sesuai dengan qadarnya. Jadi ala qadar saja hidup. Ala kadarna mencek orang Tasik bukunya ala kadar. Ya, hidup mah ala kadarna bu. Sate cukup 20 tusuk sekali dahar bu, tong loba bateing punya leres bu. Ya mah, tapi jumlah tusuk kenapa? Yang menyebabkan darah tinggi itu sate makannya satu tusuk, tapi manehna kudu bayar. Itu darah tinggi teh sabab mahal bu. Ya, 2 tusuk tapi satenya 2 tusuk sate kelatak 80.000. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi di sini siapa yang diberikan petunjuk jangan kamu haramkan apa-apa yang halal bagimu dari Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi untuk iman mah tadi diatur Pak hirupna pek wae ku masia gitu ya. Jadi orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu juga begitu diserukan Allah kemudian kita merasa tersentuh untuk menjalankannya, itulah orang yang beriman. Yang tidak beriman mah tidak pernah tersentuh. Ya. Ibu Bapak tersentuh nggak kira-kira disebut? Janganlah kamu haramkan apa-apa yang Allah berikan dan Allah halalkan bagimu. Perhatikan, ada nggak barang yang selama ini halal tapi diharamkan oleh diri kita? Diharamkan ibu pantang, abdi pantang, caduk mual hari itu deh. Nah, itu tuh mengharamkan, nggak boleh bu. Ya, cuma mual hari lautnya. Sebab naon kamari kabeureyan atau salah sorangan lain salah lauk itu bisa jadi apa begitu ya. Nah berikutnya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, yang Allah telah rizkikan kepadamu. Ada nggak rezeki yang bukan dari Allah? Semuanya juga rezeki dari Allah, cuman cara memperolehnya ada yang dengan cara yang halal, ada yang dengan cara yang tidak halal ya. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ini 2 ayat ini tandain Bapak Ibu ayat pedoman tentang halalan thayyiban dari sebuah kehidupan kita dalam urusan makanan ya, termasuk minuman. Ya, pedomannya nanti ada detailnya disampaikan.
Nah, kemudian berikutnya di ayat ke-89-nya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja. Maka melanggar sumpah itu ya ada kafaratnya. Ialah memberi makan berupa makan bagi 10 orang miskin. Nah, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian itu, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu melanggar. Dan jagalah sumpahmu, demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Bapak Ibu, dalam kehidupan kita suka ada yang sumpah serapah. Pokoknya maaf di memoal. Pokoknya mas saya tidak. Tapi ternyata dia lakukan. Ya, nah begitu Bapak Ibu. Abdi memoal. Muarek dahar lamun dibere di patatang. Pas dibere teh sate, tapi tadi bejakeun di patatang. Begitu nyawa di patatang kumaha Bu? Nah, ada hukumnya, ada kafarahnya. Harus membeli denda Bu, kafarat Bu. Denda harus memberi makan kepada 10 orang fakir miskin, atau memerdekakan budak, atau memberikan pakaian, atau puasa 3 hari. Perhatikan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita punya janji kepada diri sendiri mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, atau dia melanggar janji tentang makan memakan, maka itu ada kafarat. Ini pembinaan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita agar tidak sembarangan menetapkan hukum kepada diri sendiri. Ikuti saja hukum Allah, ikuti saja apa yang menjadi sunnah Rasulullah, menjadi contoh Rasulullah, maka pasti akan bahagia. Tongin aturan sorangan. Ya, begitu maksudnya Bu ya. Jangan pipiluan urusan nyin aturan bagian Allah dan diberikan contohnya oleh Rasulullah. Kita mah tinggal menjalankannya. Nah, dalam hal ini telah dikemukakan sebelumnya pembahasan tentang ketidaksengajaan dalam bersumpah, yaitu dalam surat Al-Baqarah. Ada yang sumpah tidak sengaja. Aing mamual dahar susu deui tisi eta. Nah, gitu ya. Ternyata itu tidak boleh begitu, ya. Ya. Sehingga tidak perlu diulang lagi di sini. Ya, katanya penjelasan seperti itu. Jadi ada kejadian bahwa Rasulullah SAW itu, saya tidak akan minum lagi susu dari salah seorang istrinya. Karena apa? Karena ingin menyenangkan istrinya yang lain. Sama dengan ibu juga ya, bapak gitu ya. Lamun boga istri na leuwih hiji mah pasti pernah ipan hiji-hiji nama moal, Pak. Biasa aman. Tetap daripada lomba melanggar sumpah mending geus hiji gitu ya. Darek nambah oge can tantu ayu. Yang pasti aya bakal ribut. Yang dimaksud dengan sumpah yang tidak disengaja adalah ucapan yang dilontarkan seseorang dengan tidak sengaja. Misalnya dengan mengatakan, demi Allah, atau demi Allah saya tidak akan pakai motor bebek. Ternyata pada saatnya buru-buru, Bapak Ibu teh ada ngajak, ayo Bapak berangkat. Akhirnya naik. Karena selama ini biasanya naik mobilnya, tiba-tiba pada saat itu kondangan di dalam kampung dan mobil tidak masuk, terpaksa kudu pakai Gojek atau pakai motor. Nah, ulah gitu ya Pak ya. Oke, udah sumpah abdi mah moal naik mobil deui. Naik mobil deui hiji waktu terpaksa maut. Saya kan kena ambulan ngacung kanggung ngaclok eta si mayit dinambung kana ambulan. Jangan gitu Pak. Ulah lah ya. Jangan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, karena akan ada kafaratnya, akan ada konsekuensinya, akan ada sanksinya, dan sanksi yang tahu adalah hal dari diri sendiri, apakah dia melanggar atau tidak. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian disebutkan itu
Juga ada yang berpendapat yaitu yang diucapkan dalam hal kemaksiatan. Ada yang menyatakan yaitu yang diucapkan berkaitan pada praduga semata. Ya, jadi yang tidak punya dasar, yang tidak punya landasan tentang sumpah menyumpah itu dianggap tidak sengaja. Nah, sumpah abdi mah moal dahar duren dan can nyaho ngeunahna duren gitu ya. Begitu ada ngeunah, nah, kapaksa sumpah yang dulu itu harus ditebus ya, tebus. Jadi didenda kalau ada tebusan kafarat. Demikian yang menjadi pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Ada juga yang berpendapat yaitu ucapan yang dilontarkan dalam sumpah dalam keadaan marah. Nah, hati-hati Bu, Bapak ya, jangan sampai marah. Begitu marah lihat istri, haram tidur dengan saya, kan gitu. Marah. Kenapa? Mungkin saat itu tidak terkendali emosinya. Gimana caranya? Nah, baca, lakukan denda kepada diri sendiri, ya. Serta ada yang berpendapat yaitu yang diucapkan dalam keadaan lalai, lalai itu lupa, ngalinur, ya, tidak pakai ilmu. Jadi marah atau dalam keadaan mengharap